Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di segmen kali ini kelompok kami akan membahas tentang digital ethics dan cybercrime dan cyber security. Ya, kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Yusuf, Fatur Rahman Wicaksono, dan Fadil Muhammad. Oke, yang pertama, apa itu digital ethics? Jadi, digital ethics itu dalam arti luas berkaitan dengan dampak teknologi informasi dan komunikasi digital pada masyarakat kita dan lingkungan pada umumnya. Jadi, apa itu cybercrime? Cybercrime adalah sebuah kejahatan menggunakan komputer, internet, dan sebagainya. Kejahatan ini dimanfaatkan oleh para pelakunya untuk mendapatkan informasi secara ilegal, memanipulasi data, dan kejahatan virtual lainnya. Contoh-contoh cybercrime itu yang pertama ada illegal contents. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan informasi atau data yang tidak benar, misal berita hoax dan berbagai informasi yang tidak valid lainnya. Yang kedua ada data forgery. Kejahatan ini memasukkan data dokumen penting yang tersimpan pada dokumen tanpa skrip melalui internet. Umumnya kejahatan ini menyerang e-commerce. Oke, selanjutnya slide ini akan dibacakan oleh Fatur Rahman Wicaksono. Ya, cracking adalah kejahatan yang bertujuan untuk merusak sistem komputer dan para pelaku akan mencuri data maupun kejahatan lainnya. Metode cybercrime. Metode cybercrime ada sniffing. Pelaku mencuri username dan password dari korban dengan menangkap data yang diambil dari internet lalu melakukan berbagai tindak kejahatan lainnya. Ada juga destructive device, merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak sistem sehingga perangkat rusak cara ini memanfaatkan virus yang dimasukkan ke sebuah program. Ada juga namanya password cracker. Metode ini meretas dan membobol kata sandi korban. Metode ini menggunakan software khusus untuk membuka enkripsi korban. What is cybersecurity? Cybersecurity atau keamanan siber adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cybersecurity mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset dan pengguna organisasi. Keamanan siber dapat mengurangi penetrasi ancaman ke dalam sistem komputer. Konsep cybersecurity, pertama kerahasiaan, membatasi akses dan hanya untuk orang-orang tertentu agar tidak terjadi kebocoran data di kemudian hari. Integritas, ya, yaitu menyampaikan informasi dengan benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi dan data milik pengguna harus dilindungi jangan sampai bocor ke pihak yang tidak berkepentingan. Ketersediaan, dengan kata lain, jangan biarkan pelanggan kamu kecewa dengan sistem yang kamu atau perusahaan kamu miliki. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Muhammad. Di sini ada jenis-jenis cyber security, yaitu network security, cloud security, application security. Dimulai dari network security adalah upaya untuk melindungi jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan. Contoh network security adalah penggunaan perangkat lunak, antivirus, dan firewall. Yang kedua, cloud security adalah upaya untuk melindungi data yang disimpan di cloud. Hal yang terkait pada perlindungan ini adalah teknologi, kontrol, dan layanan yang memungkinkan keamanan cloud. Yang ketiga yaitu application security, merupakan jenis keamanan jaringan yang digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi terhadap berbagai ancaman. Beberapa cara untuk memastikan proses keamanan bekerja dengan baik termasuk autentikasi, otorisasi, enkripsi, logging, dan pengujian keamanan aplikasi. Metode ancaman dalam cyber security.
Malware, malicious software. Malware menyerang perangkat lunak dan merusak sistem komputer user. Biasanya malware menyebar melalui lampiran email atau undian dari website berbahaya. Malware mencakup beberapa jenis, yaitu virus, trojan, ransomware, adware, spyware, botnet. Injeksi SQL adalah metode ancaman yang digunakan untuk mengontrol dan mencuri informasi sensitif di pusat data. Penyerang menyuntikkan kode berbahaya ke dalam database melalui pernyataan SQL, Structured Query Language. Yang ini adalah phishing. Dalam metode ini, penyerang melakukan penipuan untuk menipu target dengan mencuri akun dan data pribadi target. Man in the Middle Attack, MITM. Serangan MITM merupakan penyadapan atau penjagaan komunikasi antara dua individu untuk mencuri informasi secara diam-diam. Denial of Service, DOS. Metode ini dengan membanjiri jaringan dan server dengan lalu lintas palsu sehingga pengunjung yang sah tidak dapat masuk ke sistem. Bagaimana cara menggunakan cyber security yang sederhana? 1. Ubah kata sandi atau PIN secara berkala. 2. Jangan pernah membagikan OTP dengan siapapun. 3. Hindari mengklik email yang tidak dikenal. 4. Jangan menggunakan perangkat lunak bajakan, terutama yang diunduh dari situs ilegal. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.